Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di praktikum CNC pertemuan pertama dari Laboratorium CNC Fakultas Teknik Universitas Miran Area. Nah, kesempatan yang baik ini di masa pandemi kita melaksanakan praktikum secara daring, insya Allah kita juga akan mendapatkan manfaat yang baik. Nah, saudara sekalian masih ingat dengan tugas kita yang beberapa waktu yang lalu, ya kan, ketika kita di semester 5 kita sudah berdiskusi sangat panjang sekali terkait dengan pemrograman dua aksis. Nah, ini kita ulang kembali. Saya hanya merewan kembali apa yang sudah pernah kita diskusikan dan sudah kita kerjakan berkali-kali. Mudah-mudahan tidak lupa. Dimana ini adalah sebuah proses pemrograman yang paling sederhana, yaitu pemrograman poros bertingkat yang dengan diameter awal 22 dan diameter akhir 18, di mana langkah pemakanan sebesar 18 cm. Terus sekalian, saya langsung buatkan tabel pemrogramannya. Ini adalah tabel pemrograman, yaitu kita bekerja dalam sistem absolut dengan kode G92. Mungkin saudara-saudara masih ingat bahwa G92 itu adalah kode gerakan pemesinan dengan menggunakan sistem absolut. Dan untuk setting zero point, ya, setting awal pemrograman itu tool berada di luar benda kerja 2 mm arah X dan tool berada 2 mm di luar benda kerja arah Z. Nah, nanti kita akan jelaskan kenapa ini menjadi 2400 dan kenapa menjadi 200. Nah, langkah berikutnya adalah menghidupkan spindle. Ini adalah program menghidupkan spindle. Ini kode pemesinan. Kalau tidak dibuat ini, nanti tool jalan, spindle tak mutar, nabrak, pecah. Nah, nggak bisa, harus hidup juga dia. Nah, mari kita mulai untuk pemakanan pertama. Ya, untuk pemakanan pertama, yaitu dengan konsep rectangle cutting, yaitu pemosisian, pemakanan, pembersihan, dan kembali ke awal. Nah, saudara sekalian, kalau seandainya tadi diameter awal itu 22, ya, 22, kita mau potong pertama sekali menjadi 22 dikurang 0,5. Kita anggap sekarang kita akan memotong benda kerja, depth of cut-nya itu sebesar 0,5 mm. Nah, jadi 22 dikurang 0,5 itu 250. Nah, tool di arah Z itu masih di luar benda kerja, ya, masih di luar benda kerja 200, maka dia tetap di posisinya. Nah, di N03 itu kita harapkan tool berjalan memotong benda kerja sejauh 18, karena tadi ininya 18 ini. Nah, langkahnya kan langkahnya 18, maka dia kita buat di sini sejauh 18. Dan feeding speed kita pilih saja 100, yang normal lah, tidak begitu cepat dan tidak begitu lambat gitu, ya, kita anggaplah. Itu juga sudah kita bahas di produksi manufaktur 2, yaitu PDN per 1000. Ini feeding speed adalah PDN per 1000. Nah, kemudian di line 04, ya, setelah dia motong ke kiri, itu pembersihan ke bawah. Ya, pembersihan ke bawah itu masih ada benda kerja yang belum selesai dipotong,
sehingga memang harus dipotong. Oleh sebab itu kita masih menggunakan gerakan 01. Gerakan 01. Nah, keluar dia. Dikeluarkan benda kerja itu, tool itu di luar benda kerja arah X sebesar 2 mm. Itulah menjadi 24. Di mana posisi tool masih tetap di dalam, ya, masih tetap di dalam benda kerja untuk memotong. Nah, kemudian di line 05, ya, setelah tool keluar, ya kan, berarti artinya tool keluar benda kerja arah X dan diprogramkan, diminta untuk kembali ke posisi semula, yaitu tadinya dia di posisi minus, walaupun minus tapi di luar benda kerja dia, gitu ya, karena tool sudah kita arahkan keluar benda kerja arah X. Nah, itu sebabnya di line 05 ini kembali ke kanan toolnya. Nah, kemudian itu kita sudah selesaikan satu kotak pertama, ya. Kotak kedua masih pemakanan 0,5, ya, pemakanan 0,5. Ini dia. Nah, kita posisikan tool untuk menceruk, untuk mengambil 0,5 lagi kedalaman depth of cut-nya. Nah, persoalannya mengapa jadi 20-50? Saudara sekalian, ya, 22 dikurang 0,5 itu 21, ya. Nah, kenapa 21? Karena proses bubut itu kan dia memakan atas bawah. Ketika sebelah bawah kita ceruk, maka atas juga terceruk juga karena dia berputar. Nah, makanya dia menjadi 21. Nah, 21 dikurang 0,5 itu 20,50. Ini dia. Nah, 20,50. Ya, jadi dia masih pada posisi di luar makan, tapi dia masih di luar benda kerja arah Z, ya. Kalau ini kita beratkan benda kerja, maka dia masih di luar benda kerja tapi sudah masuk dia. Nah, 50. Nah, di 07 kita tarik lagi dia ke kiri untuk memakan benda kerja, ya kan. Itu makanya di 07 ini itu kodenya sudah 01. Nah, 01 karena dia sudah makan gitu. Nah, sejauh 18 cm. Nah, ya, sejauh 18 cm. Dia sudah makan 0,5 sejauh 18 cm. Nah, ini dia. Feeding speed masih tetap di 100, sudah kita pilih saja itu, sudah kita hitung-hitung. Nah, di 08 itu dari sini, ya sudah berhenti dari sini, macam ini ya, nampak hitam nih. Berhenti di sini. Dia akan keluar, udah makan akan keluar. Nah, kita anggap keluarnya itu kembali saja ke posisi semula, itu di 24. Nah, 24. Nah, maka 08 24, tetapi tool masih di dalam benda kerja. Artinya sudah dalam keadaan, tapi itu keluar benda kerja dia ini. Dia tidak kena. Nah, tidak kena, sudah keluar dia. Nah, keluar. Nah, di 09, ya kan, kita kembalikan ke posisi mula. Kita sudah motong 2 kotak. Nah, saudara-saudara sekalian, kotak yang ketiga itu nilai 1950. Dari mana datangnya? 1950 ini ketika kita potong 250 kan jadi 2000. 2000 kurang 0,5 itulah dia 1950. Nah, kita posisikan ke 1950. Ya, benda kerja. Balik lagi kemari. Masuk lagi. Terus pinggir ke kiri lagi. Nah, itulah di 1800. Nah, jadi ini sudah terjadi pemotongan 3 kotak. Nah, bagaimana dengan kotak yang terakhir? Nah, kotak yang terakhir itu adalah
Kalau dia rectangle cutting maka dia 4 satu, makanya ini ada 1 2 3 4 gitu ya, 00 01 01 00. Nah, 4 tetap dia 4 gitu. Nah, setelah tadi kita potong terakhir ya 1950, ini kan menjadi 19 dikurang 0,5 itu 1850. 1850 itu menjadi 1800. Nah, karena yang kita inginkan adalah ini diameternya, diameter terakhir 18. Ini adalah diameter yang kita inginkan. Oleh sebab itu terjadi 4 kali pemotongan. Nah, saudara sekalian, mari kita analisa ya. Dari mana kita dapat angka 2150, 2050, 1950, 1850? Dari mana kita dapat angkanya ini? Nah, tapi tadi saya sudah sampaikan bahwa angka ini didapat dari pemotongan terakhir. Ingat ya, dari pemotongan terakhir. Pemotongan dari diameter pemotongan terakhir. Jadi setiap kali potong, diameter yang didapatkan itulah dia. Gitu. Nah, konsep pemotongan itu ini dia. Ingat bahwa pemotongan itu rectangle atau segi 4 ya. Jadi sekali ini kan hampir sama dia prosesnya dengan proses konvensional. Proses konvensional juga 4. 1 pemosisian, masuk, hidupkan otomatis, jalan, matikan otomatis, dikeluarkan, balik lagi mari. Nah, hanya saja dia waktu keluarnya itu manual gitu ya. Nah, jadi ini hampir sama. Nah, nanti kita akan bantu bacakan program ini. Nah, saudara sekalian, bagaimana cara kita membaca program? Bila diameter awalnya adalah 2200, maka pemotongan awalnya adalah 250 bila kedalaman yang diinginkan 0,5 mm. Nah, jadi memang 2200 itu dikurang 0,5 kalau memang yang kita inginkan itu atau yang diminta itu pemotongan 0,5. Maka 22 kurang 0,5. Nah, setelah pemotongan pertama, maka hasil diameter akhirnya adalah 210. Nah, nilai 2150 itu ya, nilai 2150 itu atas bawah dia. Jadi 22 dikurang 0,5, sayat, habisnya tinggal 1. 22 dikurang 0,5 tambah 0,5. Makanya menjadi 21. Nah, 21. Oleh sebab itu, pemotongan keduanya adalah 2050. Ini. Kalau 22 dikurang 0,5 menjadi 21, maka 21 kurang 0,5 itu menjadi 2050. Ini dia, 2050. Nah, setelah pemotongan kedua, besar diameternya menjadi 2000. Ya, ingat saudara sekalian, ini pemotongan kedua 2050. Dia bilang setelah pemotongan kedua, besar diameter akhirnya menjadi 2000, sehingga bila kita lakukan pemotongan ketiga itu menjadi 1950. Ya, jadi ini adalah pemotongan ketiga ya. Jadi nilai 1950 ini diperoleh dari pengurangan 2000 kurang 0,5. Nah, setelah pemotongan ketiga, ya kan, itu pemotongan ketiga 1950 kan tinggal 1900. Nah, setelah pemotongan ketiga, diameter akhirnya menjadi 1900, maka masih dapat dilakukan pemotongan keempat dengan ketebalan tetap 0,5 yaitu menjadi 1850. Nah, jadi dia ini 1950 ini diameter akhirnya 900 dikurang 0,5 1850. Nah, di pemotongan keempat kita mendapatkan diameter yang kita inginkan. Setelah kita potong 0,5 ini 1850 ya kan? Ya, 0,5 tambah 0,5 jadi 1800. Nah, inilah diameter yang kita inginkan 1800 ini. Nah, itulah dia. Berhenti sudah gitu. Nah,
eh, bagaimana kita mendapatkan nilai Z? Nilai Z, angka Z itu, ya. Nah, nilai Z itu merupakan panjang langkah pemakanan. Jadi itu tadi kan 18, ya. Nilai Z itu ini dia. Nah, ini. Nah, bisa saja nanti sekali waktu ini menjadi 20, menjadi 30, menjadi 40, jadi 5 atau 10. Bahkan nanti bisa bertingkat 2 dia nih, bisa tingkat 2 gitu. Nah, ya, jadi nilai Z-nya itu. Nilai Z merupakan panjang langkah pemakanan sehingga nilainya dapat dilihat dalam grafik pemotongan rektangel, dan apabila tool menggores benda kerja maka nilainya dapat menjadi negatif. Nah, artinya begini dia, saudara sekalian. Nah, proses perjalanan nilai Z ini kita bisa lihat dari skema ini. Nah, ini. Nah, skema ini. Ini jangan lupa, ini harus ada dalam pikiran kita. Ya, pemosisian makan G01 inilah sepanjang minus 18, yang ini G01 ini. G01 itu kita harus kita hafal, ya, harus kita ingat itu. Nah, bila tool menggores benda kerja, kalau dia masih luar bentuknya, kalau dia berjalan digoresnya truk masuk 1 mili saja itu sudah negatif. Itu artinya sudah minus. Nah, sudah minus. Dan apabila itu keluar benda kerja, maka nilainya dapat menjadi positif. Dia setiap kali dia nyentuh negatif, tapi kalau dia keluar nggak nyentuh itu positif. Itu. Nah, bagaimana dengan nilai X? Kenapa X ini tidak ada minus? Sementara Z itu ada minus. Nah, kita lihat di tabel. Nah, ini Z ada minus. Ini Z minus. Kenapa di X ini tidak ada minus? Tapi kan sama makan. Ya, jadi X itu, ya, dia dikurangkan. Dia misalnya diameter 22, ya, 22 dipotong 0,5, dikurangkan sebenarnya dia. Kurang 0,5, jadi 22 kurang 0,5, makanya 2150. Nah, jadi ini dia. Nilai X ini didapat dari pengurangan besarnya diameter awal dan diameter pemotongan terakhir. Sebagai contoh, ya. 22 dikurang pemotongan 0,5 mm menjadi 250. Nah, ini dia. 250 ini, ya kan? Itu diameter akhirnya 21. Itu kan dia bilang ini. Nilai X ini dapat dari pengurangan besarnya diameter awal dan diameter pemotongan terakhir. Nah, kalau diameternya 22 pemotongan, maka diameter akhirnya 21. 21 dikurang 0,5 menjadi 250. Diameter akhirnya 2000. Gitu. Ya, 2000 dikurangi 0,5, diameter akhirnya 19. 19 dikurangi 0,5, diameter akhirnya 18. Inilah diameter akhir yang kita inginkan. Nah, ya. Jadi saudara-saudara sudah bisa memahami lah, ya. Nah, ini penting. Nah, bagaimana teknik kita membuat program? Sebelum kita membuat angka terlebih dahulu, maka kita buat diagramnya dulu. Nah, ini kita anggap ini gambar perspektif langkah pemotongan ini 18 ini. Jadi ini yang merah ini sepanjang 18. Jadi ini masuk ke dalamnya ini adalah 2 mm. Nah, 4 mm ini. Ini 4 mm. 0,2, 0,5, 0,5, 2 mm ya, 2 mm. 0,5, 0,5, 0,5 mm. Nah, jadi ini kita ambil dari gambar yang ini. Nah, ini. Jadi ini yang potongan ini yang potongan yang mau kita potong ini, kita tarik, kita besarkan, inilah dia. Ini dia.
kita buat dulu begini. Gitu. Jadi kalau kita mau buat 4 kali makan, 4 kalilah gambarnya. Jadi karena memang di komputer kita buatlah gambar yang cantik, warna-warna. Kalau biasanya kalau tulis kita garis-garis saja, gitu. Paling pakai arsir. Nah, setelah kita buat diagramnya ini, maka kita tentukan kalau kita mau motong segi 4 ini ya, yang warna hijau ini, maka kita tentukan titiknya 1, 2, 3, 4 itu tentukan. Nah, setiap titik mengandung nilai XZ, setiap titik. Jadi setiap titik itu ada nilainya. Nah, ya kita lihat ini adalah tadi kita potong 4 kali, ini saya buatkan gambar 4 biji ya. Ini adalah pemotongan kotak pertama. Kotak pertama ini warna hijau. Kita identifikasi titiknya. Kita identifikasi ada titik 1 ini, 1. Ini kan yang mau kita potong ini, yang hijau ini. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kita akan potong yang kedua, itu yang kuning, yaitu titik yang berbeda. Kita tambahkan 5.5, karena ini kan sebenarnya satu kotak ini, tapi kita bagi 4. 5, 6, 7, 8. Nah, kotak yang ketiga yang warna merah itu 9, 10, 11, 12. Nah, jadi dia balik ke luar. Sebenarnya nanti kita diskusi bagaimana supaya dia bisa lebih ringan. Nah, jadi yang di kuning dan merah ini bisa lebih ringan, tapi kita normatif saja dulu. Nah, kemudian di pemotongan yang keempat, yang di abu-abu ini dia titiknya 13, 14, 15, 16 gitu. Jadi kita identifikasi dulu titik, baru kita memasukkan nilai nilai XZ-nya. Jadi kalau enggak kita buat diagram ini, itulah yang salah itu. Kemudian makna program. Jadi ini kita ulang kembali bahwa gear 00 itu adalah langkah pemosisian tanpa makanan. Jadi ingat, kalau tidak makan gear 00, tapi kalau dia menggores, mau menyentuh harus gear 01. Nah, nanti kalau nggak dia pecah. G01 adalah langkah pemakanan, makanya gerakannya berbeda. Kalau G00 itu gerakannya lebih cepat dia. Boleh jadi dikatakan gerakan cepat tanpa pemakanan. Shoot, dia bunyinya tut. Nah, tapi kalau G01 agak pelan dia gitu. Kenapa? Karena memang kita feeding speednya itu kita rendahkan di 100. Kadang-kadang ada orang buat lagi, kalau trading itu cuma 30 saja, lebih rambat lagi. Nah, M03 adalah menghidupkan spindle. Ini penting ya. Kadang-kadang kita nggak dimasukkan. Kalau nggak dimasukkan program jalan, ini spindle nggak muter. Kalau spindle nggak muter, program jalan yang nabrak, pecah. Nah, jadi itu perlu. Kemudian M05 setelah habis program, kita masukkan yang M05. Nah, supaya tadi kita hidupkan, begitu habis program, berhenti dia. Nah, kemudian kita masukkan habis M30. Apakah M30 perlu? Perlu. Kalau nggak pakai M30, nanti naik lagi programnya ke atas 00. 18 naik lagi ya. Nggak ada siap putar-putar, nggak bisa kita pegang nanti spindlenya. Itulah makna ya program, makna gerakan sebenarnya, makna gerakan. Nah, ini apanya nih? Dulu bahasa kita itu primbonnya. Tapi begitupun ya masih ada juga yang belum paham betul lah ya, belum clear tentang pembuatan program ini. Jadi pembaca program. Jadi kalau bisa kita buat program sendiri, baca sendiri gitu. Jadi program kita nggak bisa dibaca orang, program orang tak bisa kita baca gitu. Kecuali memang kita nyeplak. Kalau kita ceplak, orang yang buat program, kita hanya
mengikut dia saja, karena kita tidak tahu arah program itu kemana, arah nilai itu kemana. Jadi nanti boleh jadi ini tidak 24, tidak 200, bisa jadi. Cuma nanti ini kita normalkan dulu. Nah, sekarang kita baca program dari 00 ya, dari 00. Nah, N00 ya. Di sana ada G32. G32 itu adalah sistem yang kita pilih dalam menjalankan gerakan. Ingat, sistem itu ada dua, incremental dan absolut. Sekali waktu bisa terjadi kedua-duanya, absolut dan incremental, sekali waktu dalam program. Misalnya dalam pemrograman pemotongan piston, ring piston itu kan ada 4 itu, ada 3, nah itu gabungan antara absolut dan incremental. Nah, di N00 itu ada di sebenarnya X24. X24 ini kenapa? Diameter awal itu kan tadi 22. Kita keluarkan dia 2 mm, makanya 22 tambah 2, 24. Nah, itu dia. Nah, tetapi dalam pelaksanaannya dia begitu nyentuh 0 gitu, kita hanya kompensasi saja gitu. Kompensasi. Nah, kalau X ini sudahlah, memang tool itu di luar benda kerja. Jadi dia begini. Nah, jadi dia ini arah Z lepas, arah X lepas. Ya. Arah Z lepas, arah X lepas. Nah, jadi kalau nanti tool dibuka ke sana dia bebas, kemari pun bebas. Gitu. Masuk ke N01. N01 ini adalah spindle hidupkan. Nah, spindle on. Jadi begitu kita absolut masuk fit, nah hidup apa itu? Nah, spindle. Nah, kita mulai potong pertama. Nah, ini saya buat diagramnya ini langsung pelan-pelan. Nah, ini yang hijau yang pertama. Titik 1, 2, 3, 4. Di titik 1 itu ya, itu gerakannya 00 tanpa makanan. Coba lihat, tidak ada yang dimakan gitu. Makanya kodenya G00 ya, ingat ya, pemosisian gerakan tanpa makanan itu adalah G00. Kita lihat coba dari 4, nah itu pisaunya hilang itu, kepalanya itu. Ya, nanti kita perbaikilah. Jadi kopi-kopi mungkin ketinggalan, nggak apa-apa lah. Ya, tapi di atas ada nih. Nah itu semua ada pisaunya nih, ada matanya. Ini mata intan ini mata intan. Tapi waktu kopi-kopi ini ketinggalan di mana? Ya, ini anda sekalian ya, yang warna hijau. Kita mau potong yang warna hijau sekarang ini. Titik 1, 2, 3, 4. Nah, titik 1 ini ada di N02. Oh ya, N02. Di N02 itu ya kan, nah, itu adalah gerakan pemosisian. Jadi tool itu kita masukkan tadi itu untuk motong. Jadi yang hijau itu nilainya 0,5 itu. Jadi 22 kurang 0,5, itulah dia 250. Nah, ya. 22 kurang 0,5, 250. Nah, Z-nya masih luar. Nah, di N03 lihat dari 1 ke 2 itu kan ada yang mau di warna hijau itu mau dipotong gitu. Makanya G01 gerakan pemakanan. X-nya tetap di dalam, tetapi Z-nya kita geser. Z-nya kita kasih nilai minus. Kalau minus dia akan masuk ke dalam. Kalau kita buat plus 80, kanan dia nabrak spindle, nabrak tailstock. Nah, ini di sini apa ini resikonya? Gara-gara salah meletakkan nilai minus saja, itu sudah nabrak dia. Sudah nabrak. Nah,
3 itu kita meletakkan Z, ya, kita meletakkan Z di minus 200, maka dia jalan gitu. N04 dia masih jalan dari 2 ke 3. Lihat dari 2 ke 3 ini, lihat. Jalan dari 2 ke 3 itu masih ada yang harus dibersihkan di sini nih. Ya, harus dibersihkan. Ini belum clear ini. Kalau dia jalan keluar, nah, bersih nih. Itu masih makan, makanya dia 01. Tetapi di 04, lihat 04 3 ke 4 ini, itu tidak ada lagi makan. Makanya N04, ya kan? Oh, dia di sini. N05 ya, di N05. Nah, N05 itu maaf bentar. Kenapa ini? Jadi tadi dari 3 ke 4 ya, 3 ke 4. 3 ke 4. Oke, saudara sekalian, sekarang kita masuk pemotongan yang kuning. Yang kuning. Ya, yang kuning ini adalah kotak kedua. Tadi kalau kotak pertama 1, 2, 3, 4, ini sekarang 5, 6, 7, 8. Jadi pemosisian itu 5. Gitu. Ya. Ini ada 4 kotak ini ya, 4 pembacaan. Jadi setiap kotak itu ada 4 pembacaan. 1, 2, 3, 4. Setiap kotak. Nah, tuh. Jadi ini dia kotak pertama. Nah, pembacaan pertama 00. Nah, 5 itu ini dia bacanya. Yang 6 ini ceritanya dia. Gerakan pemakanan masuk ke kiri. 07, walaupun jauh dia tetap keluar ini. Ini udah nggak lagi dimakan ini sudah termakan nih, cuma dia bersihkan ini saja, tapi keluarnya tetap ke sini di samping. Set. Di nomor 7. Nomor 8 dari ini balik ke kanan. Balik ke kanan ya. Jadi 2 kotak sudah selesai. 2 kotak. Jadi kita akan melanjutkan kotak yang berikutnya, kotak merah dan kotak abu-abu. Nah, tapi sebelumnya pada saatnya, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa ini ya 67 itu bisa jadi tidak 24, bisa di 2150 bisa saja. Jadi tidak harus, tapi nanti itulah kita akan buat program berikutnya dengan teknik-teknik manuver yang lain. Ya, barangkali itu nanti kita lanjutkan ya. Ini kita nggak tahu nih kenapa nih matikan. Oke. Kenapa dia ini? Oke, ini yang keempat. Sekarang kita yang merah dulu ya. Merah. Ya. Oke, sekarang kita yang ke merah. Setelah hijau, kuning, sekarang merah. Di merah itu titiknya 9, 10, 11, 12. Ya, coba lihat. Nah, tetap potongannya ini 4. 1, 2, 3, 4. Nah, lihat saudara, ya. Kita tetap menentukan titik. Ya, itu kuncinya itu. Kita tetap menentukan titik. Tanpa titik kita tidak bisa buat program. Jadi titik dulu. Jadi dia sudah kita buat titik, setiap titik mengandung nilai XZ. Nah, di 9 itu berapa nilai X-nya?
Nilai X-nya itu adalah di 1950. Nilai X-nya. Nah, jadi kemudian keluarnya ini di 24 keluar ini tetap sama dengan yang warna kuning tadi. Nah, bagaimana dengan yang warna biru? Warna biru juga begitu. Inilah kotak terakhir, ya, saudara-saudara sekalian, kotak terakhir ini, kotak terakhir. Jadi kotak terakhir ini kita sudah menentukan titiknya, titik 1. Ini bukan titik akhir karena sudah lanjutan tadi. Nah, jadi ini kotaknya, ini kita tentukan titik ini 13, 14, 15, 16. Ya, ini kotak terakhir. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana ini adalah pemotongan 0,5 mm. Bagaimana kalau pemotongan 1 mm? Nah, itu. Jadi saya sudah sampaikan ya tadi dari mulai program awal, yaitu ini tabel ya, kemudian pembacaan programnya, saya masukkan nilai Z itu apa, nilai X itu apa, kemudian ini skema pemotongan, dan kita sudah bagi menjadi ampere 0,5 ya. Kemudian kita juga sudah beri pemahaman tentang makna program, bagaimana cara membaca program secara menyeluruh, membaca program secara menyeluruh. Nah, bagaimana kalau seandainya ini pemotongan 1 mm? Jadi dengan angka yang sama, dengan benda kerja yang sama, pemotongan 1 mm. Nah, ini saudara-saudara boleh kerjakan sekarang ya, dan buat dalam format PDF, kirim sekarang juga. Nah, jadi sekarang buat programnya. Inilah kira-kira bentuk mesin kita yang 2 aksis ini, ya kan. Walaupun di lab sudah ada yang baru, tapi saya belum pernah operasikan karena memang ini kita ya belum bisa masuk kampus gitu ya. Jadi memang aturan pemerintah begitu. Jadi kalau ada hal yang mendesak sajalah baru masuk gitu. Jadi kita belum bisa. Nanti kalau kita masuk rame-rame, nanti pemerintah tutup UMA ini, udah tak jadi kuliah kita. Jadi kita ikut sajalah. Baik, tugas dikumpul sekarang dengan PDF. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, tapi sebelumnya silahkan saudara-saudara bertanya tentang materi yang saya sampaikan ini kalau yang belum jelas. Saya buat video ini supaya saudara-saudara bisa meriwan-riwan ulang, bisa lebih mudah, karena kalau dengan e-learning ini adalah suara serak lah, putus-putus, ada saja alasan. Nah, ini saya buatkan supaya lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.